Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Sadam. Saya di sini tidak sendirian bersama Brahma Kristianta dan Riko Andre Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal rencana bisnis kelompok yang berjudul Kerkong Lidi. Langsung saja yang pertama, latar belakang masalah. Singkong berpotensi untuk memasuki bursa berjangka seiring peningkatan permintaan pasar internasional. Indonesia merupakan produsen singkong terbesar ketiga di dunia setelah Nigeria dan Thailand. Dari berbagai jenis singkong yang telah dipanen, tidak semuanya layak untuk dikonsumsi masyarakat. Begitu pula singkong yang kualitasnya bagus, jika tidak cepat dipasarkan atau dikonsumsi, maka singkong akan mengeras dan membusuk. Disinilah tugas kami mengolah singkong yang tidak berkualitas menjadi suatu ornamen ruangan yang bernilai ekonomis. Sampah singkong seringkali tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga membuat tumpukan sampah semakin banyak. Untuk itu dibutuhkan inovasi atau suatu terobosan yang bisa mengolah singkong yang sudah tidak layak dikonsumsi menjadi sebuah olahan atau barang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam program usaha ini, singkong dikombinasikan dengan bahan lain, yaitu limbah padi. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan singkong yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan limbah padi menjadi ornamen ruangan yang bernilai ekonomis. Selanjutnya yang kedua, bagaimana metode pemasaran yang sebaiknya digunakan untuk memasarkan produk ini, kerja si Mbah. Selanjutnya, di sini ada proses produksi padi menjadi beras akan menyisakan banyak limbah. Selama ini, limbah padi jarang sekali dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga semakin hari semakin menumpuk. Limbah padi seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebatas untuk keperluan pakan ternak dan bahan bakar pembuatan batu bata. Jarang sekali produk-produk kerajinan yang dibuat menggunakan bahan dasar limbah padi, terlebih lagi singkong yang tidak dapat dikonsumsi. Program usaha ini memanfaatkan bahan dasar limbah padi dan singkong tidak layak konsumsi untuk membuat kreasi-kreasi inovatif, ornamen ruangan dengan nilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan. Limbah yang menumpuk merupakan tambang emas bagi tangan-tangan kreatif. Limbah padi dapat diolah menjadi banyak kerajinan tangan seperti vas, guci, patung, asbak, dan ornamen ruangan lainnya. Dengan adanya program ini, kita dapat mengelola dan memaksimalkan pengolahan limbah padi ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Brahma Kristianta. Selanjutnya ada jenis kegiatan, nama usaha, inovasi kerajinan singkong dan limbah padi. Manfaatan limbah padi. Keunggulan kegiatan, yang pertama menambah kreativitas mahasiswa, yang kedua mampu meminimalkan limbah padi yang tidak terpakai, yang ketiga menambah peluang usaha. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk yang dihasilkan dari program ini memiliki kualitas yang bagus, serta harga yang sangat terjangkau. Cara untuk memasarkan ada dua cara, yaitu dengan media elektronik dan media surat. Melalui media elektronik dengan cara mengiklankan di media online seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Melalui media surat dengan cara membuat sebuah brosur dan menyebarkan di tempat-tempat umum seperti alun-alun, terminal, dan lain-lain. Nah, di sini ada rencana desain dan pengembangan. Jadi program ini dapat menghasilkan berbagai macam jenis desain serta dapat membuat desain pesanan dari permintaan pasar. Desain yang akan dibuat juga mengikuti permintaan pelanggan. Proses pengembangannya secara lengkap dengan membuat bentuk-bentuk yang sebelumnya masih belum ada. Apabila program ini mencapai target pemasaran yang sudah ada, kita dapat menciptakan cabang-cabang di daerah lain. Target yang dituju yaitu masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Kesimpulan usaha: memanfaatkan limbah yang tidak digunakan dan menjadikannya barang yang memiliki nilai jual serta menambah kreativitas masyarakat sekitar. Usaha pemanfaatan limbah ini mampu menambah peluang usaha dan mampu meminimalkan limbah padi yang terus bertambah setiap harinya. Lokasi pelaksana produksi PKM ini kita melakukan di rumah ketua pelaksana. Produksi ini ditangani sendiri langsung oleh tim dan dibantu seorang tenaga profesional. Selanjutnya ada alat dan bahannya.
Yang pertama alat pencetakan, yang kedua meja bundar percetakan, yang ketiga kompor gas, yang keempat panci berukuran besar, yang kelima alat tumbukan, yang keenam singkong tidak layak dikonsumsi, yang ketujuh sekem atau kulit padi, yang kedelapan jerami, yang kesembilan kuas, yang kesepuluh cat, dan yang kesebelas ada aksesoris tambahannya. Selanjutnya ada proses pembuatan. Dalam proses pembuatan proyek dari produk kami tergantung cuaca, dikarenakan dalam proses setengah jadi kita harus menjemurnya terlebih dahulu hingga betul-betul kering. Tahap pertama yaitu pembelian bahan baku dan pembelian peralatan yang digunakan untuk proses produksi, pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk jadi, dan finishing sepenuhnya akan kami kerjakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Riko Andrew Setiawan. Pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk jadi dan finishing sepenuhnya akan kami kerjakan dengan tim dan dibantu seorang tenaga profesional. Selanjutnya produk yang sudah jadi akan dipasarkan. Proses pembuatannya meliputi berbagai tahapan berikut. Pertama, pembelian bahan dan pembelian peralatan. Yang kedua ada pemilihan dan pembersihan bahan. Yang ketiga ada pengupasan kulit singkong dan pengukusan hingga penumpukan. Yang keempat ada pencampuran sekam dan singkong yang sudah ditumbuk. Yang kelima, proses pembentukan produk. Yang keenam, pengeringan di bawah terik matahari. Yang ketujuh, ada penghalusan. Yang kedelapan, ada proses pengecatan. Yang kesembilan, ada pengeringan. Yang kesepuluh, ada finishing. Yang 11, yang terakhir, ada pemasaran produk. Prospek pasar dan sasaran penjualan. Yang pertama ada produk hiasan ruangan, merupakan produk yang sudah jamak di pasaran. Namun hiasan ruangan dari produk kami dengan bahan baku yang unik dan masih belum tersebar di pasaran. Lalu kami juga mempunyai strategi penjualan. Strategi penjualan antara lain, yang pertama menitipkan produk dari produk kami di swalayan dan toko oleh-oleh serta toko souvenir di daerah sekitar yang sudah ada. Yang kedua, mempromosikan melalui media virtual, yakni melalui website, di internet, dan jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya. Yang ketiga, ada menyebarkan brosur-brosur ke jalan serta tempat keramaian lainnya. Yang kelima, menampilkan di media elektronik seperti radio. Berikut juga kami juga memiliki beberapa contoh produk yang kami sudah buat, yaitu seperti ini. Produk-produk tersebut masih dalam prototipe ataupun dalam masih pengembangan. Apabila pemesan juga bisa melakukan rekomendasi produk agar kami membuatnya juga. Itu juga sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.